Tapi hari itu pedang yang keluar. Hebat sekali bukan? Yang ke-9, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yohanes yang mengenal Yesus sebelumnya, wajahnya itu wajah lemah lembut, wajah yang anggun, wajah yang suka senyum. Kecuali ketemu orang Farisi, Yesusnya lain. Rock Rovers, kalau kita melihat ayat ini, betapa salahnya semua gambar Yesus yang kita lihat. Apalagi kalau kita menempatkan Yesus sebagai bayi. Kita ingat Yesaya pasal 44. Ditulis begini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu pun aku tetap menggendong engkau. Betapa penghinaan habis-habisan ketika gereja menempatkan Yesus digendong. Itu penghinaan yang total. Rock Rovers. Itu sebabnya selama gereja tidak merubah konsep Yesus yang seperti Wahyu 1, 12-16 menuliskannya, maka sampai kapanpun juga gereja tidak pernah menang atas hal apapun juga. Seringkali kita jadi munafik, menyebut Yesus Raja segala Raja. Kita menerayakan, kita bersorak, tapi sesungguhnya kita menghina dia. Kalau Natal begini ini, mengecilkan dia lagi. Saya himbau kepada gereja-gereja yang belum merayakan Natal, periksa lagu-lagu yang kita nyanyikan. Jangan sebut anak kecil, anak kudus, tidak. Dia Raja segala Raja. Jangan ada gambar-gambar Yesus yang sedang lemah di palungan, tidak berdaya. Tidak. Ayo kita melihat Yesus dengan jujur, Rock Rovers. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Kiranya hari ini kekristenan kita berubah total. Saya percaya kalau hari ini semua kita, gereja Tuhan, menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Gak ada orang kesana kalah dengan penyakit, kalah dengan alkohol, kalah dengan perjudian, kalah dengan perzinahan, kalah dengan hal apa saja. Kebencian kemana hal kecil. Karena Yesus yang kita percayai sedahsyat apa yang ditulis dalam Wahyu 1 ini tadi. Saya akan akhiri dengan merenungkan Lukas pasal 10. Kita semua tahu kisah ini. Hari itu Yesus dicari oleh seorang perwira. Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Seorang perwira, kalau sekarang itu panglima daerah, dia mencari Yesus karena disebutkan ayat 2 Lukas 7. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Rock Rovers, kalau dia perwira dan Israel hari itu di dalam jajahan Roma, kerajaan Roma, maka kita percaya perwira ini pasti orang Roma dan dia penjajah untuk mengamankan wilayah jajahannya. Nah, sebagai seorang penjajah, kalau dia punya budak, punya hamba, itu pasti yang jadi budaknya, jadi hambanya orang yang dijajah. Berarti perwira ini orang Roma, budaknya itu orang Israel, orang Yahudi. Ini yang luar biasa. Saya percaya semua kita sudah tidak asing dengan kebenaran Lukas 7 ini. Karena ini khotbah sering dikhotbahkan. Apalagi untuk membangkitkan iman. Ini khotbah yang paling indah. Pasal yang paling indah di Alkitab soal membangkitkan iman. Tapi hari ini kita akan merenungkan ini dengan cara pandang yang berbeda. Di mana perbedaannya? Secara logika, maaf. Ini saya bicara umum saja. Hampir semua majikan, kalau punya pembantu, hampir semua, saya tidak berkata semua. Kalau punya pembantu, lalu divonis sakit keras hampir mati. Kira-kira kalau zaman sekarang ini kalau nggak hepatitis atau kanker begitu. Biasanya walaupun kita majikan Kristen, biasanya ini saya berkata, kita nggak mau pusing. Kita kasih uang saja, gaji 4 bulan atau 6 bulan. Kita berkata, kamu pulang ya, ini uang untuk berobat. Kenapa kita nggak mau repot? Ya, kita nggak mau dong. Apalagi penyakit yang menular. Kalau mau mati, ya mati di rumah aja, jangan di rumahku. Kan begitu bukan? Dan itu wajar. Tapi lihat majikan ini. Dia orang kafir. Dia orang Roma. Ketika budaknya ini sakit keras hampir mati, dia cari Yesus. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Kita semua tahu kisah ini. Tapi setelah Yesus diminta datang oleh tua-tua Yahudi, begitu dekat rumah perwira ini,
Perwira itu menyuruh utusan kedua. Sekarang yang diutus adalah sahabat-sahabatnya, bukan orang tua Yahudi. Dengan pesan, Tuhan diminta tidak usah datang ke rumah. Nah, kan Yesus heran, tadi diminta datang, sekarang tidak boleh. Tapi cukup katakan sepatah kata saja, maka budakku itu akan sembuh. Ayat 9 dituliskan, maka ketika Yesus mendengar iman perwira itu, dia berpaling kepada orang banyak. Iman sebesar ini belum pernah kutemukan sekalipun di antara orang-orang sebangsaku, orang-orang Yahudi. Betul, Rock Rovers. Perwira ini sudah memiliki iman melihat Yesus di Wahyu 1 ayat 12-16. Mengapa? Yesus mengalami posisi yang hebat di mata perwira itu sebetulnya setelah Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga. Nah, padahal waktu Yesus ditemui oleh perwira itu, Yesus itu belum mati. Berarti dia masih dalam status manusia. Tapi bagaimana mungkin perwira itu bisa memandang Yesus dalam posisi setinggi itu? Cukup katakan sepatah kata saja. Berarti perwira itu sudah menempatkan Yesus pada posisi tertinggi. Kalau aku saja prajurit, karena di atasku ada gubernur, ada kaisar di Roma. Kita tahu sisi militer. Kalau komandan memberi perintah, nggak mungkin prajurit bilang, maaf komandan, istri melahirkan. Nggak mungkin bisa membantah seperti itu. Nah, dia menempatkan Yesus Tuhan kita dalam posisi setinggi itu. Padahal Yesus belum bangkit, berarti belum naik ke surga. Seandainya kalau semua orang Kristen menempatkan Yesus pada posisi raja segala raja, setan itu nggak bisa mengalahkan kita. Kiranya Natal tahun ini merubah konsep kita. Yesus bukan bayi, dia bukan anak kecil, tapi lambang pemerintahan ada di atas baunya. Papua akan diberkati. Yang sakit jadi sembuh karena kita menempatkan Yesus pada posisi sebenarnya. Dan ingat kisah ini, orang-orang percaya harus memperjuangkan untuk orang lain. Perwira ini gak berjuang untuk istrinya, mertuanya, anaknya, adiknya, kakaknya. Dia berjuang untuk hambanya yang dihargainya. Apa reaksi kita melihat tetangga kita yang sakit? Apa reaksi kita melihat orang-orang yang sedang susah di sekitar kita? Kemarin gereja ini, gereja Rock memberikan berkat untuk saudara kita yang bukan Kristen di sekitar gereja ini. Apa yang kita lihat kalau kita melihat orang-orang? Seringkali kita cuma berkata, duh kasihan ya. Mengapa kita gak mau berjuang kalau tetangga kita kena kanker misalnya? Kita gak mau berjuangkan dia dengan doa puasa, doa semalam. Kenapa kalau hanya ibu kita yang kena sakit, adik kita, anak kita yang kesakit, lalu baru kita berjuang? Sudah waktunya gereja jadi dewasa, memperhatikan dan peduli pada orang-orang di sekitar kita. Seperti perwira Roma ini yang bukan Yahudi, tapi berjuang untuk budaknya yang Yahudi. Kalau ini yang kita kerjakan, Rock Rovers, 2008 Papua akan berubah. Karena gereja jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.